Saya menjelaskan berdasarkan dua data, Al-Quran dan juga Bible. Tinggal saudari renungkan, di mana Yesus pernah mengaku datang kepada seseorang dan seseorang itu banyak memiliki pengikut. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang dan pengikutnya separuh penduduk bumi? Itu siapa? Karena penyesat ini mengaku bertemu Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti sinar yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat, demikian juga lah kelak kedatanganku sebagai anak manusia di akhir zaman. Jadi ketika orang Yahudi menemukan Paulus mengaku bertemu bernama Yesus di padang gurun, orang Yahudi tidak percaya. Ketika Paulus menulis surat kemudian bertemu Yesus dalam bilik penjara, orang Yahudi tidak percaya. Yang percaya orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa mereka percaya? Karena sejatinya mereka memang adalah penyembah dewa-dewa. Begitu ada ajaran dari Paulus, mereka langsung terima. Dan resmi kemudian menjadi agama kekerajaan. Setelah itu bergeser ke kerajaan Belanda. Belanda, Portugis masuk ke Nusantara ini mengajarkan ajaran yang bersumber dari Barat, bukan dari Timur Tengah. Maka menjadi Kristenlah saudara-saudara, maka menjadi Katoliklah saudara-saudaraku. Ini yang terjadi hari ini. Maka endingnya kemudian Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari itulah, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa kira-kira ini? Islam? Gak mungkin. Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Pertanyaannya kemudian, loh, orang ini bisa mengusir setan loh, orang ini bisa bermujizat loh, bahkan bernubuat pun bisa pakai nama Yesus loh. Kurang apa lagi? Jawabannya sederhana. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka bermujizat menggunakan nama Yesus, betul. Tapi Yesus yang mereka sebut adalah Yesus yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku aku. Sedangkan aku, penginjilanku sudah kutamatkan dan itu terurai dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu benar dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman berarti tak ada lagi Roma, tak ada lagi Galatia, tak ada lagi Filipi, tak ada lagi Efesus, tak ada lagi Timotius, tak ada. Kenapa? Karena segala-galanya telah aku sampaikan sebelum aku terangkat ke langit. Berarti Matius 28 itu gak ada. Karena Matius 28 itu tertulis setelah adanya orang yang keluar dari kubur ngaku-ngaku Yesus. Sedangkan orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga, Yesus sudah memberikan simbol tanda untuk angkatan jahat. Di Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi.
Berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Baca Lukas 9. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11 sampai nomor 12. Murid-murid pilihan Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Baca di situ. Yang percaya kebangkitan hari ketiga hanya angkatan jahat. Dan angkatan jahatlah yang kemudian percaya ada orang keluar dari kubur lalu menjadi Tuhan. Itulah Kristen. Saya kira begitu, mohon maaf kepanjangan. Tapi pertanyaan ini sangat luar biasa ketika kemudian tidak ada nabi yang diutus di luar dari bangsa Israel. Memang gak ada yang spesial dari bangsa luar, spesial untuk Israel gak ada. Tapi bangsa Israel tidak bisa dijadikan sebagai satu pondasi kuat untuk seluruh umat manusia. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka ajaran Nabi yang datang kepada Bani Israel, Yeremia 31, nomor 31 sampai 36, itu hanya untuk Bani Israel saja. Lalu kita bagaimana? Oh, kita harus jadi Yesus. Oh, nggak bisa. Kita harus jadi Kristen. Oh, nggak bisa dong. Yang datang kepada mereka yang Kristen ini bukan Yesus. Dia adalah makhluk lain yang Yesus sudah katakan waspada. Berarti harus kembali kepada Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergerak dari kakinya sampai dia di sini tidak diketahui siapa dia. Tetapi ciri-cirinya adalah mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Apa itu? Ajarannya bisa dipakai untuk mengatur seluruh bangsa yang di atas muka bumi ini. Sedangkan Kristen itu bukan ajaran Yesus. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Menarik kata dia ini dari nubuatan para nabi, Bang Suma. Bang Suma katakan tadi bahwa Bang Suma sepakat kalau memang tidak ada nabi yang datang di luar bangsa Israel untuk Bani Israel sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan kedudukan Rasulullah, Bang Suma? Apakah memang ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa memang Rasulullah itu diutus untuk ke semua bangsa-bangsa? Karena ada juga yang mengatakan kalau memang ini pendapat teman-teman Kristen, dia katakan bahwa kalau memang Isa Al-Masih itu hanya untuk Bani Israel, lalu Nabi Muhammad juga itu mungkin hanya untuk bangsa Arab. Mengapa harus dipaksakan untuk diterima oleh semua bangsa-bangsa? Adakah dalilnya juga Bang Suma bahwa memang Rasulullah itu diutus untuk semua bangsa? Oke, baik. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan dengan sangat jelas, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Aku utus Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepadamu wahai Nabiku Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau di umat Islam itu ibadah, sholat, puasa, zakat, apapun amalannya, itu semua adalah amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quran untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab, wahai Yahudi Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sungguh rasulku telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula dari isi kitab yang kalian sembunyikan dibiarkan untuk tidak dijelaskannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah,
Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Tuh dalil. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk apa? Rahmatan lil alamin, untuk berkasih sayang kepada alam semesta. Alam semesta Cek, suaranya hilang Runda. Cek 1 2 3. Jaringan. Oh, sinyal kali ya. ya gimana? Ya, sekarang udah bagus Runda. Tadi hilang suaranya. Oke, makanya di dalam Al-Quran itu, saudari, ayat-ayatnya diserukan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasuluna bil haqq. Seruannya, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus dan juga Nabi Musa, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, Shema Israel. Israel aja yang diseru. Yesus tidak pernah menyeru kepada seluruh umat manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, qad ja'akum rasul bil haqqa min rabbikum fa aminu khairan lakum, dan seterusnya. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Berarti siapapun yang merasa manusia itu dipanggil oleh Rasulullah. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah. Semua diajak. Sedangkan Yesus pernah enggak menyeru seperti itu? Tidak. Lalu kita ini gimana dong? Kalau Yesus itu sebagai juru untuk selama-lamanya, kita gimana? Kita enggak pernah dipanggil. Maka muncul kemudian penghuni alam gelap. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu ucapan siapa, Cak Ayu? Itu bukan ucapan Yesus. Makanya mengatakan waspadalah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk kita semua. Kenapa Al-Quran itu dipertahankan bahasa aslinya sampai hari kiamat? Karena Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hari ini sekiranya saya harus menjadi Kristen karena agama yang benar dan yang terakhir untuk seluruh manusia itu adalah Kristen, maka tentu otak saya, akal saya akan mencari original teks ucapan-ucapan Yesus. Apakah itu bisa saya temukan? Ternyata nggak bisa. Lalu bagaimana saya mau meyakini iman saya? Kalau yang yang ada cuma terjemah. Itu pun terjemahan hasil revisi. Revisi. Saya cinta kepada Yesusku. Saya ingin mengetahui ucapan Yesusku. Saya ingin mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Yesusku. Pingin. Aku tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan dari mulut-mulut pendeta dan pastor dan juga penerjemah-penerjemah Bible. Aku cinta kepada Yesusku. Please tunjukkan kitabnya. Ketika dikatakan dalam Markus 1:14, Yesus kemudian ke Galilea lalu mengajarkan Injil kerajaan Allah. Please, pingin saya mendengar. Markus 14, pingin saya mendengarkan ucapan-ucapan Yesus yang keluar dari mulut Yesus itu yang mana?
Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana ucapan-ucapan Yesus yang tidak tercampur dengan pengarang-pengarang itu? Rindu aku. Tapi itu tidak bisa ditemukan. Kalaupun ditemukan ternyata itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Lalu saya mau ke mana? Mau nebeng jadi domba. Padahal saya bukan domba. Jadinya kena serigala berbulu domba. Serigala nyamar domba. Saya tidak bisa membohongi diri saya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin saya mengatakan Yesus, 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 sedangkan mulut Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu penipuan terbesar yang terjadi pada diri manusia, diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Tapi ketika Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi, hidup 1400 tahun silam, aku masih mampu melihat bacaan-bacaan yang terlontar dari mulutnya. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibi minal baqf. Dan seterusnya. Bisa aku melihat bacaan-bacaan yang terlontar dari mulutnya. Saya bisa belajar kemudian tentang huruf-huruf yang terlontar dari mulutnya. Saya bisa memaknai tanda-tanda bacaan dari kitab suci yang dihantarkannya. Tanpa ada perubahan, tanpa ada dirubah dan hanya disuguhkan terjemah. Yang menerjemahkan juga bukan seorang yang suci. Yang menerjemahkan juga bukan seorang rasul, bukan seorang nabi. Dia hanya manusia yang punya kemudian amanah diberikan untuk menerjemahkan. Tapi benar tidaknya, satu konsep yang betul adalah terjemahan itu bukan firman Tuhan. Makanya bisa dikritik, bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kenapa? Karena bukan firman Tuhan. Lalu mana firman Tuhan yang harus menjadi patokan hidup saya dalam beragama? Saya tidak mau hidup sia-sia. Maka karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan Al-Quran mengatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran, dan aku juga yang akan menjaganya. Terbukti 1400 tahun lebih Al-Quran terjaga. Sampai kapan? Sampai manusia penghabisan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran juga diperuntukkan untuk mereka. Sampai hari ini juga Al-Quran diperuntukkan untuk saudara saya Mary. Al-Quran juga diperuntukkan untuk saudara Mary, untuk saudara semuanya yang ada, termasuk saudara-saudara yang ada di gereja. Sebenarnya Al-Quran adalah kitab kalian. Kenapa kalian disebut kafir? Karena kalian menutup diri terhadap kitab kalian, yaitu Al-Quran. Karena kalian menutup diri terhadap Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad. Karena kalian menutup diri kepada Tuhan yang menciptakan kalian, Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ini yang terjadi. Nah, sehingga ketika Anda bertanya, apakah Nabi Muhammad itu diutus? Ya, beliau Nabi kita, tapi Anda tolak. Yesus juga Nabi kita yang dikhususkan untuk saudara Bani Israel. Nabi Musa juga Nabi kita, tapi yang dikhususkan untuk kaumnya Bani Israel. Nabi kita yang diutus untuk kita semua adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban saya. Silakan. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain, saya cukup dulu berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Izin dulu mungkin Guru saya nambahin sedikit. Silakan. Mbak Mary jangan turun dulu ya. Jadi begini, kenapa saya pernah katakan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan yang positif ya, apapun itu. Salah satu sejalannya Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan Yahudi ya. Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak pernah mau kalau tidak ada sinagoge itu mereka tidak mau sembahyang di gereja? Karena mereka sangat meyakini bahwa gereja itulah tempat penyembahan berhala. Mereka lebih memilih masjid. Nah, tentu ini ada alasannya ya.
Ada alasannya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu alasan yang paling fundamental orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengakui orang yang tersalib itu adalah Mesias asli, tapi Mesias palsu, karena memang mereka sudah menubuatkan ini ya, bahwa yang mati di atas kayu salib sebenarnya seorang nabi palsu yang mati minum racun. Kan seperti itu. Ini kan sudah kita bahas berkali-kali ya. Mungkin Bunda Mary bisa lihat ayat itu. Kalau mau digali ya secara epistemologi, Bunda Mary bisa lihat di Yeremia 23:15, bisa lihat di Mazmur 69 ayat 21, dan yang seperti yang dijelaskan Bang Suma tadi. Jadi begini, betul ada penyaliban, tapi siapakah yang disalib itu? Ya, kalau dikatakan yang disalib itu Mesias asli, maka akan menabrak seluruh pengetahuan Yahudi. Itu. Mengapa kalau orang-orang Kristen berkhotbah di depan orang Yahudi sangat marah, bahkan ada yang diludahi, ditendang, dipukul. Kenapa seperti itu? Menurut mereka, ajaran Kristen tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan mereka, sementara mereka itu orang-orang cerdas, gitu. Mereka lebih memilih sembahyang di masjid, tidak ada sinagoge, karena mereka pikir ini Islam adalah satu turunan dari mereka. Kan seperti itu. Sebenarnya sudah menjawab juga pertanyaan Bunda Mary tadi ya. Kenapa ada Rasulullah itu diturunkan padahal bukan dari bangsa Arab. Bunda Mary bisa kaji ya, mulai dari Kejadian 17 ayat 20 itu. Mohon dicatat ayatnya ya. Jadi kalau Bunda Mary mengkaji ini ya, belajar menggunakan akal sehat Bunda Mary akan ketemu bahwa Rasulullah itu sebenarnya memang sudah dinubuatkan dalam kitab Yahudi. Itu awalnya itu dari Kejadian 17:20 turun lagi sampai Matius 21:43 itu kan begitu. Bahkan Yesus sendiri sebenarnya sudah menubuatkan tentang Rasulullah, tentang Islam itu sendiri. Hanya memang sistem pembelajarannya dalam dunia kekristenan itu tidak melakukan deep learning ya, atau pendalaman pembelajaran. Kan seperti itu Bunda Mary. Iya, Jadi dari keturunan Abraham, Hagar. iya betul sekali. Jadi Rasulullah itu memang sudah dinubuatkan, itu sudah ada dalam kitab Yahudi. Makanya mereka memilih sembahyang di masjid. Itu kalau mereka tidak meyakini Islam, tidak mungkin mereka milih sembahyang di masjid, Bunda Mary. Mereka sangat mengharamkan sembahyang di gereja karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi dalam gereja itu adalah penyembahan berhala yang kami tidak perlu ikuti. Itu. Walaupun kitab kami pun diambil oleh orang-orang Kristen. Begitu bukan Bunda Mary. Jadi Bunda Mary pelajari baik-baik ayat yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, mulai dari Yeremia 23:15, Mazmur 69 ayat 21, silakan ya. Jadi yang jelas penyaliban ada, tapi siapa yang disalib ya tentu menurut ilmu pengetahuan Yahudi yang disalib itu orang yang berdosa, orang yang terkutuk ya, dan bukan Mesias asli, yang pasti Mesias palsu. Dan kalau baca lagi oleh 19 itu ayat yang keberapa ya, 26 ke 27 28. Ya, bahwa Yesus itu mati bukan karena kakinya dipaku, bukan karena kakinya tangannya dipaku, tapi mati karena minum racun. Setelah dia minum anggur asam itu, maka dia katakan sudah selesai. Coba Bunda Mary itu simpan tuh ballo itu tuak ya, Toraja, kalau Toraja ballo. Coba simpan 1 bulan tuh, baru Bunda Mary minum, itu racun. Itu. Sementara Mazmur 69 ayat 21 sudah menjelaskan bahwa orang nabi palsu itu orang yang mati minum anggur asam, mati minum racun. Ini salah satu dasar Yahudi, Bunda Mary. Kan begitu. Nah, kenapa banyak mualaf ya? Tentu karena dia menggunakan rasionalismenya ya, menggunakan akal sehat itu. Kan seperti itu. Saya jelaskan tadi bahwa di ajaran Kristen itu Tuhan diturunkan serendah mungkin. Bukan lagi binatang, tapi menjadi anak binatang. Kalau kita belajar. Pertanyaan ini diantarkan kepada rohaniawan di kekristenan, Bang. Jawabannya cuma satu, yaitu jangan melampaui apa yang tertulis. Makanya bingung gitu. Kalau bertanya dan mau mengkaji sesuai
akal kita, karena pasti jawabannya itu. Jangan melampaui apa yang tertulis. Lalu dialihkan kita kepada berbagai orang yang percaya tidak melihat. Iya, sekarang begini, sandaran kita ini manusia ya. Itu kan filosofi manusia itu manusia itu didesain untuk menentukan pilihan yang benar, ya itu filosofi manusia, bukan pilihan salah. Kan begitu. Nah, kalau Bunda mempelajari mulai dari sisi ini saja, ya Bunda akan sadar ya bahwa kognisi Bunda itu sendiri, kegiatan berpikir Bunda itu sudah melahirkan sesuatu yang memang tidak sejalan justru dengan ucapan Isa sendiri. Kan begitu. Mana pernah Isa mengajar bahwa dia Tuhan? Mana pernah Isa mengajar bahwa dia itu adalah penebus dosa? Tidak pernah. Tuh. Bible yang dikanonikan tanpa dikonfirmasi kepada Paulus, Yesus saja itu tidak ada di situ. Apalagi Injil-Injil yang langsung bersinggungan ya, yang sudah dibumi hanguskan oleh Romawi. Mulai dari Injil Maria, Thomas, ya, Yakobus, Injil kebenaran, Injil Yesus Kristus dan yang lain. Ya, di Bible kanonik saja yang sudah diatur oleh Roma itu tidak menjelaskan itu. Apalagi yang belum diatur Roma. Itu. Jadi memang proses mental ya teman-teman Kristen ini sudah dipengaruhi doktrin dan dogma, bukan lagi akal sehat. Itu doktrin dari bapak-bapak gereja yang diajarkan secara turun-temurun, bukan melalui studi rasional. Itu kan begitu. Kalau kita melakukan studi rasional tentang ini, otomatis kita akan tahu apa sih ini, ya. Kan begitu. Apa sih ini Bible? Ajaran apa ini Bible? Ya, apalagi di sini ada Uni Rifa ya. Ya bisa ditanya ya, mungkin dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Dari sisi ontologi saja ya. Yang seperti di komal-komal ini Bible ya, umat Kristen itu sudah menjadi musuhnya ini Bible. Bukan lagi sebenarnya panduan, tapi musuhnya sendiri. Mengingat terlalu banyak kontradiksi dalam Bible. Belum kalau kita naik setingkat ya. Mengingat tonggak ilmu pengetahuan itu ada 3 yang disebutkan tadi itu. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ketika di ontologi ini tidak selesai, Bunda belajar epistemologi. Ya, akan lebih hancur lagi di sini budaya Kristen ketika kita mengkaji secara epistemologi sumber pengetahuan itu dari mana. Kan begitu. Kalau tidak puas lagi naik lagi aksiologi. Bagaimana itu pengetahuan? Layakkah itu dipakai? Nah, ternyata lebih parah lagi, lebih hancur lagi ketika kita mengkaji secara aksiologi. Nanti Bunda Mer tanya mirip aja ya. Jadi ketika kita mempelajari Bible itu landasan berpikir dari doktrin dan dogma selesai. Yang kita dapat bukan kebenaran, Bunda Mary. Yang kita dapat itu satu pembodohan yang mempengaruhi proses kognisi kita atau kognitif kita ya, kegiatan berpikir kita itu. Dan seperti itu Bunda Mary. Jadi saya sarankan Bunda Mary untuk rajin-rajin baca Bible-nya dan cari tahu apakah ada nubuatan Mesias asli dalam kitab Yahudi itu yang tergantung di kayu salib. Itu saja. Kan sudah jelas ya di Yeremia tadi ya, dikatakan bahwa Mesias palsu itu tidak datang dari bangsa Arab, justru datang dari Yerusalem, dari seputar Israel. Itu tidak ada hubungannya dengan, apalagi dengan Rasulullah ya, terlalu jauh jaraknya. Yang ada hubungannya dengan nabi-nabi palsu yang hampir sejaman dengan Isa Yesus. Itu. Jadi kehancuran ajaran Kristen ini ya memang dari situ, dari asimilasi paksa